Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam mencatat 5 tempat di bumi yang masih misterius dan belum bisa ditemukan hingga saat ini. Sangatlah wajar jika kelima tempat tersebut belum dapat ditemukan hingga kini. Pasalnya, bumi memiliki luas sekitar 500 juta kilometer dengan luas daratan 30% dan sisanya adalah lautan. Manusia hingga kini belum bisa menelusuri semua tempat di bumi mengingat keberadaannya yang sangat luas. Bisa saja 5 tempat di bumi yang tercatat dalam Al-Quran yang kini masih misterius berada di tempat-tempat yang belum pernah dijangkau oleh manusia. Untuk informasi mengenai tempat misterius di bumi yang dituliskan dalam Al-Quran, berikut kami telah merangkum dari beberapa sumber. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari. Dalam artian, tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun, hingga kini, belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan, tempat itu gelap. Namun, tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara 2 gunung. Dikisahkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun, tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj hingga kini berada di antara Samarkand dan India. Samarkand sendiri merupakan nama kota yang berada di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Kota Samarkand sempat ditaklukkan oleh Alexander Agung pada 329 sebelum Masehi. Tempat yang dipercaya sebagai tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj tersebut memiliki nama yang berbeda di setiap negara, seperti Usgul Khana dalam bahasa Turki, Bab al-Hadid dalam bahasa Arab, Dar-i Ahani dalam bahasa Persia, dan Timen Kuan dalam bahasa Cina. Namun dari semua tersebut memiliki satu arti, yakni pintu gerbang besi. Ketiga, Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman. Ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi bernama Tamim mengatakan ia tersesat di suatu pulau, di mana pulau tersebut terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria yang dibelenggu. Lokasi pulau itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait penjelasan tersebut, beredar isu yang beranggapan bahwa keterangan Tamim menuju pada Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman. Karena seperti yang diceritakan, pulau itu banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain serta jarang dikunjungi oleh manusia. Keempat, Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan yang sangat indah sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf. Tapi sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai Solomon Temple atau Istana atau Kuil Sulaiman.
Berdasarkan keterangan ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44, serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani, Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia kemudian meletakkan sebuah batu, lalu dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of the Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik.